atas pujian dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Puji nama Tuhan. Pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun, semua karena berkat pemeliharaan Tuhan. Amin saudara. Amin. Kita akan segera memulai ibadah kita pagi hari ini. Doa pembuka saya persilakan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Kenaikan kita kepada Tuhan. Mari kita satukan hati, memohon kemuliaan Tuhan dicurahkan bagi kita. Bapa kami yang di surga, berpujilah namamu, agunglah kuasamu, kekalah namamu selama-lamanya. Tuhan, kami ingin beribadah, kami ingin memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan sebagai landasan hidup kami. Kiranya nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Tuhan, terimalah pertobatan kami. Dosa-dosa pelanggaran kami terhadap firman Tuhan, mohon ampun ya Tuhan Yesus. Sucikan dan kuduskan hidup kami, isi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami selalu baru setiap hari. Bapa kami yang di surga, kami serahkan kebaktian di dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa, Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Kita sudah memasuki di minggu pertama bulan Juli. Kita akan mengenal betapa Tuhan memelihara setiap kehidupan kita. Sampai hari ini kita ada semua karena anugerah Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku.
jiwa kami memuji-Mu Tuhan, jiwa kami menyembah-Mu. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu,
Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua karena anugerah Tuhan. Tapi semua ada Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku Tuhan, bukan karena kuatku, karena-Mu, karena ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendakmu.
Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami siap ya Tuhan, Engkau perbarui, Engkau pulihkan Tuhan. Roh Kudus menyertai-Ku. Haleluya. Bapa kami di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami yakin percaya firman-Mu adalah pelita yang menerangi hidup kami, sehingga tidak ada kegelapan ada di sekitar kami, karena Engkau yang menerangi kami. Terpujilah nama-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu dan memahami dan melakukan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, shalom. Terima kasih pada tim pemusik, penari tamborin, dan juga soundman Bapak Sidi. Haleluya, puji Tuhan. Saya sangat bersemangat Bapak Ibu di awal bulan Juli ini. Begitu banyak berkat Tuhan yang saudara alami, amin. Ya, satu semester telah berlalu dan semester kedua dalam tahun ini kita akan lalui dengan penuh sukacita, dengan penuh harapan, dan ada kemenangan hari lepas hari. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk lebih lagi menyadari betapa kasih Tuhan selalu ada dalam hidup kita, sehingga kita tidak lagi bisa diombang-ambingkan oleh kejadian-kejadian yang ada di dunia ini, sehingga fokus kita kepada Allah sirna ataupun teralihkan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, di dalam beberapa hari ini kita mendengar bagaimana ada satu kapal yang dari Jawa menuju Pulau Bali tenggelam malam hari, ya. Begitu banyak kisah terjadi, ya. Ada kesaksian-kesaksian yang kalau saya ikuti, saya sangat, sampai suatu ketika saya cerita kepada keluarga saya, nanti suatu ketika kita naik perahu, apabila terjadi ini, ingat ya, apabila pelampungnya cuma satu, pelampungnya kasih ke papi. Kalian nanti ikut saya pegang, ya. Nanti Kellen sama Mami ada. Nanti ingat, papi duluan yang nyebur, nanti kalian lompat, ya. Saya terpikirkan segitu. Kalau pelampungnya dua bagaimana? Kalau pelampungnya dua, nanti papi sama mami yang pakai. Kellen enggak, Kellen nanti pegang, ya. Tapi Kellen ini, saya sudah pikirkan itu. Bagaimana kalau tiga kita sama-sama itu, ya. Saya sudah pikirkan itu bagaimana. Waduh, akhirnya saya takut sendiri. Saya gelisah apabila itu terjadi pada saya. Dan kita naik lagi sedikit. Bagaimana perekonomian yang sangat-sangat lambat, bahkan cenderung menurun, sehingga orang tidak lagi ingin menggunakan uangnya untuk dibelanjakan keperluan hari-hari, tapi disimpan. Gak apa-apa, saya lapar, yang penting saya hidup. Gak apa-apa, saya gak bergizi, saya gak ada proteinnya, saya gak ada vitaminnya, yang penting saya tetap hidup. Cukuplah makanan mie instan sama Proma. Ya tahan, karena terlalu khawatir. Nanti begini, nanti begitu, sedang begini, sedang begitu, harga-harga, lihat itu loh. Banyak toko-toko swalayan yang tutup. Ya mereka tutup tapi ganti nama. Ya. Terus banyak hal-hal yang menghimpit kita sehingga kita tidak fokus kepada Tuhan, tapi fokus kepada diri kita, bagaimana kita tetap hidup. Tapi Tuhan sudah katakan, engkau akan hidup apabila bersama dengan aku. Nah, saudara-saudara, pengalaman ini saya akan memberikan bagi saudara bagaimana saudara tetap dalam Tuhan, tetap terus mencintai Tuhan, fokus saudara kepada Tuhan. Mari saya akan mengajak saudara untuk membuka firman Tuhan dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Ya. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Kita baca bersama-sama. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, ayat 35, Bapak Ibu ayat genap, dan nanti di 41 kita bersama-sama ya. Diberi dulu angin ribut diredakan. Kita bacakan ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang.
mulai penuh dengan air. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Bersama-sama mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Tuhan, Bapak Ibu, cerita ini sangat menginspirasi ya. Kita juga mau dalam kehidupan kita apabila ada masalah, Tuhan datang, kita datang ke Tuhan dan Tuhan bilang masalahmu sudah selesai, clear. Kita juga ingin seperti itu. Saya juga ingin punya masalah seperti itu, punya pengalaman Tuhan Yesus yang hebat sekali ya. Namun saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat di ayat sebelumnya, ayat 33 dan 34. Saya ingin Bapak Ibu melihat kenapa Tuhan Yesus mengajak murid-murid ini untuk menyeberang. Ya, saya akan bacakan, perhatikan. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, lalu ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Ayat 34. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuai secara tersendiri. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu mempunyai firman Tuhan dalam hidup Bapak Ibu, saudara-saudara, saudara akan diberikan pengertiannya sendiri. Amin. Nggak bisa pengertian saya paksakan ke Bapak Ibu, ke saudara-saudara. Tidak bisa. Karena saudara akan dituntun oleh Tuhan Yesus untuk mengerti secara pribadi Bapak Ibu dikasih firman Tuhan itu untuk apa. Makanya Tuhan Yesus ingin mengajak murid-muridnya, oke, kamu punya pengertian. Saya sudah ngajarin tentang perumpamaan ini, banyak perumpamaan. Dan semua murid-muridnya menjelaskan menurut pemikirannya. Itu bagus. Karena Tuhan ingin kita punya pengalaman pribadi dengan Dia secara masing-masing. Jadi tidak ada di dalam jemaat ini mengatakan, saya mah tergantung apa dia tanya aja deh. Saya kemudian ini enggak. Saya mau mengajarkan Tuhan punya cara khusus kepada kita pribadi untuk kita alami Tuhan. Amin. Amin. Gak bisa firman Tuhan A sama dengan pengalaman dengan kita yang A, tapi dengan orang lain pasti berbeda. Itu yang Tuhan inginkan. Makanya saya senang kalau Bapak Ibu menceritakan firman Tuhan kepada saya. Dan saya yakin percaya firman Tuhan itu akan memberkati Bapak Ibu. Dan saudara-saudara semuanya yang mengalami Tuhan secara pribadi mempunyai pengalaman yang luar biasa. Nah, masuk dalam firman Tuhan yang kita baca. Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya ke seberang pulau. Bapak Ibu, itu Tuhan Yesus, seorang murid mengikuti Tuhan, mengikuti gurunya. Maka di mana gurunya mengajak, maka dia ikut pada gurunya. Dia mematuhi gurunya. Dan Tuhan bilang, ayo ke seberang. Ya, saya ingin kita juga mengikut Tuhan Yesus. Ya, lagu tadi kita teringat, mengikut Yesus itulah. Kita mau apa? Kita mau Tuhan yang ikut kita atau kita ikut Tuhan? Tuhan yang kita mau kita atur sesuai dengan kemauan kita, atau kita harus menyerahkan diri kita untuk Tuhan? Ini adalah problem kita. Ini adalah masalah kita yang hari-hari kita akan selalu gumuli. Kemana kita harus ikut? Ikut maunya kita atau ikut maunya Tuhan? Maka kita harus katakan kita harus ikut keinginan Tuhan Yesus. Saya yakin percaya keinginan Tuhan Yesus pada kita, Tuhan ingin selalu dekat dengannya. Baik dalam doa, baik dalam pekerjaan, baik dalam pendidikan, baik sekolah, apapun itu Tuhan ingin dinyatakan. Tuhan ingin selalu dikenal, selalu diingat. Ya. Dan apa yang terjadi? Di saat Tuhan Yesus naik, dia duduk lalu tidur. Dia istirahat.
Dia tenang di dalam hidup kita. Karena apa? Kita mengikuti apa yang diinginkan Tuhan. Maka dia ada di dalam, dia ada di perahu kita. Bapak Ibu, dipersilakan Yesus Kristus. Di saat hidup kita sudah tenang, yakinlah Tuhan Yesus ada dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita mengikuti kemauan Tuhan Yesus. Coba saudara bayangkan, lihat murid-muridnya dalam hidup. Enggak mau Tuhan Yesus aja yang naik perahu deh. Kami enggak mau. Karena murid-muridnya mau diajak, dan murid-muridnya ini seorang nelayan, dan dia lihat, oh iya cerah, bagus, naik dia. Nggak ada komplain, nggak ada komplain. Senang dia. Kalau Bapak Ibu baca, semua muridnya naik, pergi, ada beban perahu, pergi ke seberang. Nah, Tuhan, saat kita mengikuti Tuhan Yesus, ada ketenangan dalam hati kita karena kita yakin Tuhan Yesus ada. Tapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus dibangunkan oleh murid-muridnya. Kalau saya berpikir ini namanya murid kurang ajar ya. Saya berpikir ini murid kurang ajar. Tuhan lagi tidur, gurunya habis capek ngajar, habis pelayanan, karena ada sesuatu yang mengganggu murid-muridnya sehingga dia harus membangunkan Tuhan. Bapak Ibu, di sini sangat penting dalam kehidupan kita. Sering kita membangunkan Tuhan Yesus. Oh iya Pak, Tuhan Yesus itu bagi saya penting. Makanya apa-apa saya harus ingin apa-apa lagi. Nggak ada ketenangan. Di saat Tuhan Yesus ada di hidup kita, kalau orang beriman, kalau orang percaya pada Tuhan Yesus, ada Tuhan dalam dirinya, tenang hidupnya. Nggak berasa busuk, nggak saling menjatuhkan, nggak saling menyakitkan, nggak saling sindir, nggak saling merasa paling tidak. Ya, suatu ketika saya dapat pengalaman tidak enak, ya, tidak enak. Saya hubungi beberapa penatuan dan saudara-saudara saya hubungi, saya ada masalah seperti ini. Tenang semuanya, ya kami dukung dalam doa. Nggak ada, semuanya tenang. Puji Tuhan, saya juga bisa menghadapi. Yang nggak tenang cuma satu, istri saya doang. Kamu sih, nah udah mulai dah ya. Tapi puji Tuhan, ya. Dan begitu saya harus hati-hati lagi. Tuhan Yesus dibangunkan oleh murid-muridnya ketika badai menerjang. Kenapa bisa tidak badai menerjang? Murid-muridnya nggak yang ngobrol. Tuhan Yesus jangan tidur dong, kan kita sampai perahu nih, kita ngobrol. Siapa yang di sini pas mengendarai mobil semuanya tidur, cuma dia yang megang setir, bapak-bapak. Dia ajak ngobrol lah ya suaminya, ngajak ngobrol lah siapa. Apalagi kita yang nebeng, pokoknya saya dulu pernah nebeng ke Jakarta, maka ikut angkot gitu ya, ikut mobil pribadi. Saya ajak ngobrol, ya walaupun bayar, ya ajak ngobrol, kita ajak. Akhirnya hubungan baik, akhirnya tuker telepon, Pak jadi nggak nanti besok pergi lagi nanti, karena udah Pak nggak usah bayar deh. Ngobrol dalam perjalanan, ngobrol, hubungan dengan baik. Tapi di sini Tuhan Yesus dibangunkan, ya karena kita capek dan berkuliah mengerti. Dan ketika badai datang, Tuhan Yesus dibangunkan. Saudara, kalau kita baca, Tuhan Yesus tidurnya di buritan. Itu adalah bagian kapal yang paling depan. Ya, bagian kapal yang paling depan ini kalau saya, nah dia paling depan. Ya, di buritan, di depan, bukan di belakang. Jadi dia tahu sekali. Ya, jadi Tuhan Yesus ini tenang sekali hidupnya. Ada masalah, kenapa? Dia yakin ya Tuhan. Allah Bapa tahu kasih siap jelas. Itu dulu hidup kita. Ada masalah, ada problema, tenang. Bukannya santai ya, tenang. Tapi biasanya kalau orang laki bilangnya santai, tenang dia. Kita yang wanita, kadang-kadang ibu-ibu, aduh gimana sih papi, gimana yang ini? Tenang lah, tenang. Santai lah, santai, tenang aja. Kita hadapi. Laki-laki itu pemecah masalah, ya, problem solving. Laki-laki pemberes masalah. Ingat, wanita itu butuh didengar. Dia nggak butuh memecah masalah, dia butuh didengar. Makanya ada bentrok. Di saat wanita butuh didengar, laki-laki kasih
laki-laki kasih apa? Pemecah masalah. Padahal perempuannya bilang, Pak, ya aku cuma pengen didengar. Oh gitu, ngomong dong. Makanya sering ada wanita ngomong, dia pengen didengar, tapi laki-lakinya, si prianya bilang gini, oh begini mah, bagus gini. Jadi aku tuh dia ngomong doang. Akhirnya konflik. Karena wanitanya pengen didengar, si laki-lakinya problem solving, akhirnya bentrok. Makanya nanti ibu-ibu, para wanita, bilang ya ke suaminya supaya nggak bentrok. Biasanya kalau laki perempuan kalau udah ngumpul, suami istri pasti berantem. Padahal masalah sepele. Kenapa? Yang perempuan ingin dengar, yang laki-laki yang menurut saya. Yang perempuan harus ngomong, Pak saya cuma ingin didengar saja, bukan dikasih pemecah masalah. Oke. Ya. Supaya hidupnya aman, tentram. Nanti suami jawab, oh, ya, selesai. Ya. Tuhan Yesus menghadiri badai tersebut. Masalah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Bukannya masalah dilewati, tapi dihadapi. Apapun yang kita punya masalah, hadapi dengan penuh sukacita, dengan penuh keyakinan. Dalam nama Tuhan Yesus bisa kita hadapi. Amin. Amin. Bapak Ibu, memangnya enak jadi lansia? Coba tanya lansia. Punya masalah super sekali. Dia pingin ke belakang, sampai ke belakang dia bingung mau ngapain. Itu lansia. Mau minum. Sampai di depan lemari ada gelasnya, dia bilang, ngapain ya saya di sini ya? Dia duduk lagi tuh. Pas duduk, lah kan tadi mau minum. Itu lansia, berat sekali. Maka itu Bapak Ibu yang punya, saudara punya orang tua yang lansia, jangan dimarahin. Karena mereka juga ingin memarahi diri mereka. Dia bilang gemes, tapi nggak tahu gimana. Ya, puji Tuhan. Kalau punya lansia jangan dimarahin. Dikasih ingat aja. Ayo mau kemana? Mau ngapain? Ya, ingat aja. Ada lansia yang nyalain TV, udah TV-nya dinyalain, bukan ditonton. Terus, udah nyalain, ya. Dia tidur tuh. Terus datang anaknya malam-malam. Kenapa? Ini token mahal. Ini nanti jadi mahal. Terus kata gue juga pengen marah sebetulnya. Ya aneh dia, anak gua aneh, tahu apa sih? Iya ya, aneh. Lansia punya masalah sendiri. Orang tua punya masalah sendiri, punya. Yang single parent enak, kalau yang double parent tuh yang nggak enak tuh. Ya. Single parent enak tuh, marahin kan. Saya udah pernah cerita ya, anak-anak ya, suami istri. Kalau satunya kerja, satunya enggak, itu enak. Tapi kalau dua-duanya kerja, panas itu dunia. Panas dunia kalau dua-duanya kerja. Merasa dua-duanya punya kuasa. Kalau yang satu kerja, satu enggak, yang satu enak, santai aja dia bilang, oh iya, selamat datang. Kasih ya, aduh udah kerja nih, capek ya. Apa? Teh? Anget, dingin, enak ya. Coba kalau dia kerja, dia lihat dalam hati, coba dia ngomong, dia melayani gua nggak? Coba kita lihat, dia perhatian nggak sama gua. Akhirnya sampai malam dia tidur, dia lihat kan, nggak ngomong, kan? Dia tidur, tuh kan dia cuek, udah besok pagi bangun lagi, pergi lagi ternyata. Anak-anak juga begitu. Banyak persoalan, banyak yang kita lakukan dalam hidup ini. Slide-nya bisa ditampilkan kembali. Tuhan, ya. Tuhan Yesus menghadiri badai tersebut. Tuhan Yesus menenangkan murid-muridnya. Setelah dia menghadiri badai, dia tenangkan. Bapak Ibu, dalam cerita ini saya ingin Bapak Ibu untuk mendalami lagi bagaimana murid-muridnya untuk merasakan kuasa Tuhan Yesus dalam hidup. Murid-muridnya sudah banyak tahu firman Tuhan, sudah banyak mengenal pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus, sudah banyak, sehingga dia punya pemahamannya masing-masing. Tapi
cerita. Saya sudah tahu nih cerita. Saya sudah tahu firman Tuhan. Saya tahu begini, saya tahu semuanya tahu dia. Tapi punya pengalaman Tuhan Yesusnya pribadi. Tuhan ingin kasih dia. Dia mengajak murid-muridnya untuk ke seberang, ke suatu daerah yang bukan daerah orang Yahudi. Daerah Gerasa. Dia pergi, bukan orang Yahudi, dia pergi seberang. Ya. Dia mengajak, dia ingin tunjukkan di sana Tuhan Yesus bersamanya. Tuhan Yesus punya visi khusus untuk ke Gerasa. Ada kekuatan yang luar biasa yang menghalangi dia. Kekuatan apa? Iblis, setan, kuasa jahat, roh jahat tidak ingin Tuhan Yesus sampai ke seberang. Maka timbullah badai topan yang ingin menghalangi kuasa Tuhan Yesus untuk ke seberang. Kalau kita melihat bagaimana ada banyak topan yang Tuhan Yesus lakukan di saat dia seberanglah, terbangkan jalan di sana. Ada angin di akhirnya Tuhan Yesus berjalan, dia tidak menghentikan. Dia ingin menunjukkan, tapi pada saat ini ada badai yang harus dihadapi. Ada badai yang harus dikencing, ada badai yang harus dilawan dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa yang bisa ingin menghalang-halangi kuasa Tuhan untuk ke seberang. Bapak Ibu, di saat saudara menjalani firman Tuhan, di saat saudara mengikuti Tuhan Yesus, ada kuasa kegelapan yang akan menghalangi saudara, yang membuat saudara tidak tenang. Sehingga saudara tidak yakin atas iman saudara. Saudara tidak lagi peka bahwa Tuhan Yesus ada dalam hidup kita. Karena masalah itu ada, dan masalah itu dibuat oleh si iblis, si jahat, yang ingin menghancurkan. Dan saya yakin percaya di dalam kapal yang bersama Tuhan Yesus, dia akan, udah lu aja yang bangunin, enggak lu aja. Akhirnya mereka berantem. Ayo kita sama-sama bangunin, 1, 2, 3, bangun gitu. Berkelahi, bertengkar, maunya marahan terus, gak ada damai. Wah, angin yang banyak besar, ini fakta. Ada angin besar, ombaknya besar, ini fakta, ini nyata. Tapi dia tidak melihat kenyataan yang luar biasa. Ada Tuhan Yesus. Karena begitu nyatanya kesulitan dalam hidup kita, begitu besarnya masalah hidup kita, sehingga tidak ada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus harus menenangkan murid-murid. Yang kedua, kita baca Markus 5 ayat 1 sampai 20. Saya akan bacakan ayat pertama, saudara, sampai ayat 20. Kita baca bersama-sama. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Dia memohon dengan sangat supaya Yesus dan menguji roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluar roh jahat itu dan
memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang terseret itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihi engkau." Bersama-sama. Orang itu berkata, jadi mengerti ya, kenapa tak badai topan datang serta-merta? Karena ada Tuhan Yesus ingin membuat mukjizat pelepasan roh-roh jahat, sehingga roh-roh jahat itu menghalaunya dengan topan badai. Makanya Tuhan Yesus menghadik, diam. Ada masalah-masalah yang memang kita buat, banyak masalah yang kita buat akhirnya membuat kita jauh dari Tuhan, atau membuat kita jatuh dalam dosa. Tapi ada masalah-masalah yang memang iblis lakukan supaya kita jauh dari Tuhan. Ada masalah karena kita, ada yang karena iblis. Ada yang dari Tuhan Pak bukan. Tuhan mendatangkan kebaikan, Tuhan mendatangkan berkat, Tuhan mendatangkan sukacita, Tuhan mendatangkan damai. Apabila ada sukacita, ada damai, maka masalah itu adalah berasal dari Tuhan. Masalah yang tidak datangnya dari Tuhan, maka itu membuat panik, kacau hidupnya, jauh dari Tuhan, hidup dalam dosa. Dan iblis tahu, roh jahat tahu bahwa ada kekuatan yang besar, anak Allah, Yesus namanya, ingin datang ke tempat ini. Maka itu dia menghalaunya dengan badai. Maka Tuhan tidak memarahi anak murid-muridnya. Murid-muridnya disuruh tenang. Dia ada aku, tidak percaya kamu. Tapi dia menghalau badai itu. Dia mengalami roh jahat. Bapak Ibu oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dihampiri. Tuhan Yesus dihampiri oleh roh jahat yang memasuki seseorang itu. Dan orang tersebut yang dimasuki itu lari ke Tuhan Yesus. Lari mendekat ke Tuhan Yesus. Karena dia tahu ada kuasa yang ingin menghancurkannya. Dia ingin mendekat. Dia ingin negosiasi. Dia ingin berunding. Setan roh jahat menghampiri Tuhan untuk negosiasi. Bagaimana dengan kita? Kita yang penuh Roh Kudus, apakah melihat Tuhan Yesus? Apakah kita akan datang atau kita lari? Atau kita menjauh? Atau kita menghilang? Atau kita merasa lebih tinggi dari Tuhan Yesus? Sehingga Tuhan Yesus kita pandang rendah. Tidak berarti. Sehingga kita tidak punya waktu mengatakan, maaf Tuhan, kami tidak punya waktu untuk bersamamu. Kami tidak punya waktu untuk berdoa. Kami tidak punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Maaf Tuhan. Nanti kalau ada masalah, saya akan datang kepadamu. Dan saya yakin percaya, kamu wajib menjawab dan menyatakan doa. Tapi tidak dengan roh jahat. Karena dia tahu ada kuasa yang lebih dahsyat. Dia tahu ada anak Allah. Firman Tuhan yang hidup. Dia datang. Disembah sama roh jahat. Saya
Saya bukan ingin menyalahkan saudara kepada roh jahat. Kita sebagai anak-anak Tuhan datang menyembah dengan ucapan syukur, dengan hati yang hancur, dengan hati yang ingin diubahkan oleh kuasa Roh Kudus. Dengan firman Tuhan, kalau roh jahat datang, dia untuk mematahkan kuasa Tuhan. Tapi kita yang dipenuhi Roh Kudus, kita datang untuk dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, oleh firman Tuhan, oleh hikmat dari Tuhan. Amin. Amin. Jangan jauh, jangan lari, jangan acuh. Saudara lihat apa yang dikatakan oleh roh jahat itu. Ayat yang ke-7. Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi, demi Allah, jangan siksa aku. Roh jahat mengetahui bahwa dia yang akan menghukum. Yesus Kristus anak Allah yang maha tinggi yang akan menghukum roh jahat. Dia tahu itu. Apakah kita tahu? Apakah kita tahu? Atau kita tahu tapi belaga nggak tahu? Atau kita denial? Tidak, bodoh amat. Enggak mungkin. Ingat, siapa yang jatuh dalam dosa, hukumannya maut. Dan maut ada di tangan Tuhan Yesus. Dan maut sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Ini hanya kemenangan apabila kita di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengusir roh jahat. Sama seperti Tuhan Yesus menghabis badai topan. Dia mengusir karena apa? Dia tahu, dia ingin bersedia. Jangan Tuhan, jangan hancurkan saya. Jangan habisi saya. Oke, Tuhan, karena belum saatnya Tuhan untuk menghancurkan. Nanti ada saatnya Tuhan mengusir. Nah, Bapak Ibu, kita nggak bisa menghancurkan kuasa roh jahat. Yang bisa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Usir roh jahat dalam hidup saudara. Usir. Tengking dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa saya hidup begini? Usir roh jahat. Orang bilang roh jahat nggak ada, itu semua karena kita. Ya. Tuhan ingin kita itu ada dalam Tuhan Yesus, tapi roh jahat mempengaruhi kita sehingga kita hidup jahat. Kita ada unsurnya Allah. Tuhan menghembuskan nafas dalam hidup kita. Bahwa ada unsur Allah dan roh jahat tidak ingin unsur Allah bertemu dengan Allah kembali. Dia ingin menjauhkan, dia ingin memisahkan, dia ingin membuat kita punya hubungan tidak baik dan benar. Maka Tuhan Yesus mengusir. Tuhan Yesus mengajar tentang kasih. Hebat ya, luar biasa. Murid-muridnya tahu firman Tuhan. Murid-muridnya telah mengejar perumpamaan-perumpamaan tentang pengajaran-pengajaran. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada orang yang bukan Yahudi, di depan orang-orang Yahudi, di depan murid-muridnya, bahwa ada kasih yang lebih daripada pengetahuan akan firman Tuhan. Saudara boleh tahu firman Tuhan, saudara boleh khatam, saudara boleh tahu menerjemah, boleh tahu semuanya, tapi tanpa kasih, sia-sia. Nol. Tak berarti pengetahuan akan firman yang luar biasa itu. Tanpa kasih, tidak ada artinya hidup ini. Tuhan mengajarkan bagaimana orang yang telah jatuh dalam dosa diangkat, dipulihkan, diperbarui, dan jadi berkat. Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan Yesus, yang saudara diberkati Tuhan, yang saudara dipulihkan Tuhan, diampuni Tuhan, diperbarui Tuhan, jadilah berkat. Jadi saluran berkat. Jangan jadi diri sendiri. Buat Allah. Kan ada firman Tuhan yang cukup bagus sih. Apa firman Tuhannya? Firman Tuhannya adalah cukupkanlah harimu pada hari ini makanan kami yang
Ya untuk kami, ya kami cukup aja, ya udah deh. Kita aja udah kayak cukup, masa kita mau memberkati? Udah cukup kok, ini bagi saya sih cukup, udahlah. Saya nggak bisa lagi. Enggak, kamu harus memberkati. Kamu tahu harus bagaimana artinya pengorbanan. Nah, kalau yang sudah berumah tangga tahu artinya pengorbanan. Cinta itu nggak ada artinya kalau bukan tanpa pengorbanan. Sedap. Ya, pengorbanan itu sangat indah. Saya punya suatu ketika ya, tentang orang tua saya pastinya ya. Orang tua saya bagaimana masa-masa sukar, seharusnya dia bisa tenang, tapi karena punya anak dia harus berkorban. Ya wajar ya, punya anak dia harus berkorban, maka dia harus bekerja. Pas kalau makan juga dia harus pastikan anak-anaknya makan. Ya, pastikan anak-anaknya makan dulu, ini bukan kenyang, pastikan anak-anaknya makan dulu. Kalau anak-anaknya udah makan, menimba ilmunya enak. Dalam bukan keadaan posisi perut kosong. Kalau perut kosong mau ilmunya kayak apa, bagus sahabat, kosong karena pasti lapar. Makanya anak-anak kalau orang tua yang suruh, nak, lenduk, cok, teh, ayo makan, itu untuk kamu, bukan untuk papa, untuk mamamu, bukan. Makan aja disuruh, Pak Bosi, ya bagus lah. Masih ada yang disuruh untuk makan. Makan, minum, minum aja disuruh. Coba ya, anak-anak puji Tuhan ya, seneng ya punya orang tua yang nyuruh-nyuruh. Amin. Amin anak-anak. Amin Pak Bosi. Mereka rindu mendengar suara kalian. Mereka nggak mau butuh itu suara-suara yang lain. Dia pengennya disuruh-suruh. Kalau dengar mama papa teriak tuh enak tau Pak Bosi. Enak ya. Betul. Apalagi kalau disuruh makan, disuruh mandi, disuruh minum, disuruh belajar. Apalagi kalau disuruh nggak main HP, ini kayaknya enak loh, suaranya nadanya tinggi dapat semua. Liodra semua sama Yudika. Papa aja nggak bisa nyanyi kalau papa lagi nyuruh kayak Yudika suaranya tinggi dapat. Kayak Liodra cakep-cakep semuanya. Itu orang tua kalian sedang mengasihi saudara. Orang tua kalian sedang berkorban. Dia ingin menunjukkan bahwa aku mengasihi Tuhan. Cuma caranya begitu. Coba bayangkan anak-anakku, adik-adik, kalau orang tua saudara suruh saudara untuk istirahat, sudah jam 10 masih main HP. Katanya belajar, mandi jam 6, belajar jam 6.30, jam 6.30 sampai jam 10 main HP. Ya. Terus saudara, orang tuanya bilang gini, oh anak ganteng, anak cantik, anak papi, cakep deh. Ayo mainnya disudahi yuk. Stop dulu ya. Besok kita lanjut lagi. Nanti matamu merah, sakit. Main mana yang pegel? Matanya sini papi pijat matanya. Pakai ini nggak pakai balsam nggak mau nggak? Enggak papi nanti pergi ya. Ya istirahat ya. Ada yang begitu? Nggak ada kan? Hei kau, cepat matikan. Istirahat. Nah, Bapak Ibu, belajar kasih. Ya, Tuhan Yesus mengajak tentang kasih. Kasih itu pengorbanan. Suami istri juga begitu, ya. Kalau istri sih lebih berat ya. Suami juga kadang-kadang gitu ya. Udah mah, jangan main HP mulu mah. Kami nggak tahu hari-hari mami ngapain. Udah, papi diem aja deh. Ini mami lagi lihat. Mami lagi lihat kejadian di Sleman. Pasukan Oren melunduk para pelayar. Disuruh gara-gara telat 5 menit. Disuruh ini. Bapak Ibu, istirahat dengan kasih. Kasihilah dirimu, jangan siksa dirimu supaya saudara bisa mengasihi Tuhan. Selanjutnya, Tuhan Yesus mengingatkan untuk menceritakan tentang kasih. Di saat orang tersebut sudah dimenangkan, dilepaskan dan diberkati Tuhan, dan diajar dengan kasih, maka orang tersebut diminta oleh Tuhan untuk menceritakan kasihnya kepada orang lain. Siapa yang di sini sering kesaksian menceritakan kasih Tuhan? Ingat,
menceritakan kasih Tuhan, sehingga apa? Kasih Tuhan yang dinaikkan, nama Tuhan Yesus yang ditinggikan, bukan dirinya. Ya, saya pernah pengalaman bagaimana saya ingin dihargai, saya ingin hidup, maka saya menceritakan kasih Tuhan. Bapak Ibu, saya ingin menyatakan kasih Tuhan dalam hidup saya. Tahu nggak Bapak Ibu, saya ini yang tadinya malas berdoa, tapi saya dikasih kesempatan oleh Tuhan Yesus merasakan sakit penyakit, sehingga sekarang saya rajin berdoa. Mau dengar nggak doain Bapak Ibu? Begini ya doanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih ini sakit mengingatkan saya bahwa Tuhan hebat, dan saya yakin percaya Tuhan akan menguatkan saya. Saya sekarang akan rajin berdoa, akan rajin beribadah. Saya akan. Akhirnya apa? Bukan menceritakan Tuhan Yesusnya, tapi menceritakan sayanya. Bukan menceritakan betapa hebat kasih Tuhan, tapi menceritakan bagaimana saya bisa. Kesaksian Tuhan itu menyaksikan bagaimana Tuhan hebat di hidup saudara. Tuhannya makin besar, kitanya makin kecil. Tuhannya makin disanjung, kitanya makin hina. Ada suatu ketika saya lihat di satu video, dia bilang gini, kok kamu suka marah sih? Iya, Tuhan kasih saya emosi, maka itu emosi itu saya gunakan. Percuma dong Tuhan kasih saya emosi, masa saya nggak gunakan emosi saya? Apa gunanya emosi? Nih saya marah-marah. Tuhan bilang apa? Sabar, tenang. Apa tenang? Apa sabar? Nggak ada. Harus emosi manusia. Harus dengan marah-marah. Kita nggak boleh. Kalau kita disenggol, kita harus disenggol duluan. Buat apa? Tuhan. Tuhan akan membela yang benar, Pak Musi. Pak Pendeta, kalau kita salah, kalau kita benar, kita maju. Jangan mundur. Lawan terus, kita kejar itu orang. Kita harus nyatakan kebenaran. Tuhan bilang apa? Kendalikan diri. Gak ada nama Tuhan. Ingat di Taman Israel, Tuhan melakukan mukjizat yang menempelkan lagi telinga, yang diputusin, tempel. Dia mengasihi. Coba saudara bayangkan, Tuhan Yesus bilang gini, leher semua yang ini terpegang. Tidak, dia lakukan itu. Dia terima. Harus lawan. Tuhan Yesus kasih, jangan. Sabar. Hendaklah dirimu mendekat. Jangan dahulukan mulutmu, hatimu. Bapak Ibu, saya yakin percaya, hukum kasih kita akan ceritakan. Amin. Perenungan kita pada pagi hari ini mengalami bersama Tuhan Yesus melawan roh jahat. Ingat, saya lihatkan kembali, melawan roh jahat, ya. Yang saudara lawan itu bukan suami, yang saudara lawan bukan istri, yang saudara lawan bukan orang tua, yang saudara lawan anak, yang saudara lawan itu bukan, yang saudara itu roh jahat. Maka Tuhan mengatakan, saya benci perbuatanmu, tapi saya mengasihi kamu. Yang kita benci perbuatan yang mirip dengan roh jahatnya, tapi Tuhan mengasihi kita. Tuhan membenci kelakuan kita, tapi kitanya Tuhan sangat sayang. Lawanlah roh jahat. Mari kita buka Efesus 6 ayat 12. Efesus 6 ayat 12. Begini bunyi firman Tuhan bersama-sama, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap itu, melawan roh jahat. Kalau ada orang yang menyakiti kita, maka Tuhan bisa doakan orang tersebut, tapi kelakuannya bawa kepada Tuhan. Amin. Ya.
mengganggu kita, membuat kita tidak nyaman, kita harus mengasihi, mengampuni orang itu, tapi kelakuannya kita bawa ke Tuhan. Tuhan, dia disakiti, Tuhan, dia sudah sangat membuat saya menderita, Tuhan. Karena kita tahu roh jahat yang kita lawan. Yang kedua, jadilah kuat. Kuat di mana? Kuat untuk mukul, kuat untuk balas, kuat untuk melakukan dendam. Tidak. Kuat di dalam Tuhan Yesus. Mari kita buka dalam Alkitab kita. 2 Timotius 2 ayat 1. 2 Timotius 2 ayat 1. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Bersama-sama, 1, 2, 3. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Tuhan ingin kita kuat di dalam Dia. Tuhan ingin kita kuat di dalam firman-Nya. Tuhan ingin kita kuat dalam menjalani setiap perintah-perintah Tuhan. Yang ketiga, dijauhkan dari hukuman. Saya akan mengajak saudara untuk membuka Yohanes 3 ayat 18 sampai 21. Yohanes 3 ayat 18 sampai 21. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu. Kita lihat apa sih hukuman kita bisa kita tidak melakukan firman Tuhan. Kita baca. Bunyi firman Tuhan ayat 18 bersama-sama. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatannya mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, dia membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, dia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam. Oke ya, begitu aja. Menyenangkan ya. Ini sukacita banget. Sukacita sekali. Hukuman itu adalah terang telah datang. Firman ada, firman itu pelita, firman itu terang. Firman Tuhan telah ada, Tuhan Yesus telah ada. Ya, di dalam dunia ini. Maka orang yang tidak dihukum, dia menyukai terang itu. Dia menyukai firman. Dia mau melakukan firman Tuhan karena dia senang akan terang. Orang yang dihukum itu orang yang tidak menyukai terang. Orang yang dihukum Allah itu orang yang tidak suka dengan firman Tuhan. Mau mengawasi firman Tuhan, itu udah dihukum Allah. Sehingga apa? Perbuatan jahatnya tidak kelihatan karena tidak ada terang. Di saat ada terang, dia dinyatakan, oh kamu berbuat jahat, kamu melakukan kejahatan ini loh. Maka itu Tuhan nyatakanlah perbuatan jahat kepada Tuhan. Minta ampun, minta koreksi. Bukan malah sembunyi, bukan malah menjauhi dari terang. Kita mendekat kepada terang itu supaya nyata kejahatan kita dan kita beroleh firman Tuhan yang menjelaskan hidup kita. Hukuman adalah di saat kita tidak menyukai firman Tuhan. Itu adalah hukuman dari Tuhan. Makanya susah kita berhubungan dengan Tuhan. Kita maunya nggak mau berhubungan dengan Tuhan. Kita tidak mau yang namanya merenungkan firman Tuhan yang saya dengar. Kita nggak mau yang namanya berdoa, nggak mau. Kenapa? Kita sudah merasa benar, kita merasa sudah ada firman Tuhan. Saya sudah hafal firman Tuhan. Saya sudah tahu kebenaran. Saya sudah tahu itu semuanya Pak Bosi. Jadi buat aku berdoa, yang penting saya sudah. Tapi tidak pernah kita melakukan apa itu perenungan firman Tuhan. Apa itu mendalami firman Tuhan. Apa itu terus mengerti maksud Tuhan. Tuhan sudah katakan, setiap kita mempunyai pengertiannya masing-masing Bapak Ibu.
Mengertilah menurut firman Tuhan, menurut kehendak Allah dalam hidup saudara. Renungkanlah firman Tuhan saudara, dan hanya kepada kita pribadi yang tidak dihukum. Kalau sudah dihukum Allah, enggak akan itu akan dilaksanakan. Dia membaca firman Tuhan hanya untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Di saat kita dapat firman Tuhan, maka kita akan menceritakan firman Tuhan. Itu artinya ya. Jadi firman Tuhan bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Dia akan mau bersaksi, dia akan mau menyatakan firman Tuhan. Baik dalam pekerjaan. Pak, bersaksi itu kayak penginjilan. Iya, dalam penginjilan, dalam pekerjaan. Dalam firman Tuhan dikatakan apa? Lakukanlah semuanya itu menurut kepada Tuhan, seperti untuk Tuhan. Dalam bekerja, lakukanlah seperti untuk Tuhan, sehingga orang lain melihat bahwa ada Tuhan Yesus dalam hidup kita. Begitu dalam pendidikan, dalam berusaha, lakukanlah semuanya itu untuk Tuhan, supaya kita dijauhi dari hukuman. Ingat, hukuman yang Tuhan beri bisa kita tidak mendekat kepada terang. Renungan firman Tuhan. Memenangkan peperangan rohani membutuhkan usaha, waktu, dan hubungan yang dalam dengan Tuhan Yesus Kristus. Untuk kita mengalahkan si jahat, roh jahat itu yang menjauhkan kita dengan Tuhan, kita butuh usaha. Ya, kita butuh waktu yang panjang dan hubungan yang dalam kepada Tuhan. Firman Tuhan adalah perlengkapan peperangan dan makanan utama kita. Amin buat firman Tuhan. Dari nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Dan ada kepatuhan, ada ketundukan, ada pengorbanan diri kita untuk taat kepada Tuhan Yesus. Kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus, sehingga nama Tuhan ada dan kita bersekutu dengan Dia. Mari kita satu kali berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih atas keberanian. Izinkanlah kami akan melakukan perjamuan kudus. Nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa untuk para penatua yang akan melayani, akan membagikan roti dan anggur Tuhan Yesus di kami. Dan kami juga akan bersyukur pada akhir perjalanan hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita persiapkan diri kita, tubuh jiwa kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Sambil perjamuan kudus diedarkan, kita akan satu pujian, bukan dengan barang pangan, bukan dengan barang pangan. Kau bukan
Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Setelah Tuhan Yesus memecahkan roti dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kita semua. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Mari bersama-sama kita membuka anggur. Perlahan-lahan, tidak usah buru-buru. Mari kita mengangkat cawan di tangan kanan. Sesudah makan, Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dimohon akan mantor untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita bersama. Bapa yang di surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan, hari ini Kau perkenankan setiap kami Tuhan untuk menerima perjamuan kudus. Sungguh kami mengingat Engkau Tuhan, betapa besar kasih-Mu Tuhan. Kau curahkan darah-Mu untuk menebus dosa-dosa setiap kami. Kami manusia yang berdosa Tuhan, Engkau tebus, Engkau sucikan, Engkau benarkan melalui darah yang tercurahkan di setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sebagaimana firman-Mu Tuhan di dalam Galatia, kami sungguh bukan kami lagi yang hidup, tetapi Engkau yang hidup di dalam setiap kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami menyerahkan hidup dan kehidupan ke dalam tangan Tuhan, Engkau yang berkuasa untuk menguatkan kami untuk hidup di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyelamatan, sehingga Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, atas kasih-Mu Tuhan yang mengasihi kami orang berdosa, menjadi orang yang merdeka atas kuasa jahat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sanggupkan setiap kami melawan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa roh-roh jahat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau beri kami damai sejahtera, Engkau pulihkan kami Tuhan, sehingga kami boleh hidup lebih erat lagi dengan Tuhan yang Maha Kudus. Terima kasih atas pengudusan Tuhan. Terima kasih atas darah yang tercurah bagi setiap kami. Terima kasih kami boleh mengenang Engkau, mengingat Engkau, mengasihi Engkau. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang berkuasa menuntun, memimpin setiap langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Glory, haleluya. Amin.
Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah menyampaikan firman Tuhan dan memimpin kita dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan memberikan persembahan untuk operasional kerja kita dan juga untuk sosial. Persiapkan bersama Bapak Ibu dengan sebaik-baiknya. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga saat ini Bapa. Terima kasih untuk setiap firman yang boleh kami dengar dan boleh kami lakukan, boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Demikian juga terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus yang telah bersatu dengan tubuh jasmani kami, dan kami percaya, kami bersyukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Sebentar kami ingin memberikan persembahan kami, ucapan syukur kami, perpuluhan kami. Biarlah Tuhan kami memberikannya dengan penuh ucapan syukur, karena kami tahu dan kami yakin, kami percaya Engkau Allah yang terlebih dahulu memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan kami siap memberikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Bapa, ku bersyukur padamu atas berkat yang Kau berikan bagiku. Kau sertai langkahku di sepanjang hidupku. Bapa, ku bersyukur selalu Bapa. Bapa, ku bersyukur padamu atas berkat yang Kau berikan bagiku. Kau sertai langkahku di sepanjang hidupku. Bapa, ku bersyukur selalu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Ku Terima kasih untuk bersama Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Puji Tuhan, terima kasih. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan di setiap hari-hari kita, dan kita yakin percaya penyertaan Tuhan ada. Bapak Ibu, di dalam Tuhan Yesus,
Kita akan mengucap syukur pada Tuhan, kita akan mendoakan saudara-saudara kita yang berulang tahun di bulan Juni. Ya, pertama ada Ibu Desi Sukma, istri dari Pak Moses. Ini tidak urut ya. Ada Bapak Catur Yulianto, ada Ibu Ken, ada Bapak Budi, ada anak Alista, Pak. Titip salam ya, Pak. Ada saudara kita Kesha Malodi. Puji Tuhan, biasanya sedang berulang tahun, merayakan ulang tahun bersama dengan ibunya, Ibu Laura Rosita Simanjuntak. Dan ada anak Yoel Ezra Baruli, Bantu Kanti. Ada Francisco, adik dari saudara kita. Tim salam ya Pak. Bantu Kanti. Ada Bapak Eko. Ada yang belum disebut namanya? Pak Jokowi. Ada lagi yang belum disebut? Biar saya doakan. Tidak ada ya? Baik. Jadi ada yang hari Selasa kita doa, ada lansia, hari Rabu ada ada bimbingan pranika. Kita doakan ya. Saudara Happy dan saudara Adi sedang bimbingan pranika. Ya. Puji Tuhan. Berkati setiap hari Rabu. Apabila ada saudara yang ingin dibimbing, nggak apa-apa. Datang aja. Saya ingin bimbingan juga. Oke. Saya udah nikah Pak. Ya. Datang aja. Yang kita bicarakan firman Tuhan ya, kata dia, sama Ebi ya. Kita nggak bicarain kalian, enggak. Kita bicarain firman Tuhan, ya. Kita bicarain, kita mau ngomongin orang-orang. Kita bicarain firman Tuhan, dan firman Tuhan itu yang menguatkan kita. Selanjutnya ada Kamis, ada konser kelompok 1, dan hari Jumat ada latihan, dan selanjutnya hari Sabtu ada kebaktian luar biasa. Ada kebaktian pemuda remaja dan ada kelompok-kelompok, baik itu kelompok 2 sampai kelompok 3 kaki. Terus dan Tuhan, dan kita juga berdoa tim pemusik kita sama soundman kita sedang mengatur waktu untuk latihan, dan kiranya ada waktu dari pelatihnya dan kita akan latih bersama supaya selalu baru setiap hari dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita dan saya percaya nama Tuhan dimuliakan. Mari kita satu dalam doa. Puji syukur kami naikkan ke Tuhan Yesus atas saudara-saudara kami yang Kau berikan berkat Tuhan luar biasa untuk merasakan cinta kasih Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Desi, istri dari Bapak Moses. Tuhan berkati, biar menjadi istri yang bijaksana, ya Tuhan Yesus, dan menghormati suaminya. Terima kasih atas anak-anak yang ada, Kau percayai, Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk Bapak Catur, ya Tuhan Yesus, sebagai kepala rumah tangga, imam, ya Tuhan Yesus, yang akan menuntun keluarganya, istrinya dan kedua anaknya dalam Tuhan. Dan cukupkanlah, ya Tuhan Yesus, berkatilah pekerjaan tangannya dan buah pemikirannya, Tuhan berkati. Kami juga berdoa buat Ibu Ken, para saudara, Tuhan berkati, jadi istri yang bijaksana, takut akan Tuhan, ya Tuhan Yesus, berkati pekerjaannya, dan selalu, ya Tuhan Yesus, menyokong suaminya, Tuhan berkati. Nama Tuhan dimuliakan. Kami juga berdoa untuk Bapak Budi, ya Tuhan Yesus, di mana menjadi kepala rumah tangga, bertanggung jawab, takut akan Tuhan, disayang istri, ya Tuhan Yesus, dan anak-anaknya hormat padanya. Bapak kami di surga, kami juga berdoa untuk anak Kalista, menjadi tanggung jawab Bapak Husen. Tuhan berkati keberadaannya, Tuhan jauhkan daripada yang jahat, Tuhan jagakan kekudusannya, Tuhan berkati. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak Kesha Melody dan Ibu Laura Rosita Simanjuntak. Tuhan berkati kedua kekasih Tuhan ini, seorang ibu yang takut akan Tuhan,
yang membesarkan anaknya. Begitu juga dengan Kesia dalam pendidikannya, kesehatannya, dan pertumbuhannya. Engkau cukupi semuanya. Kami juga berdoa untuk anak Yoel, Ezra Maluli, Tuhan Yesus. Tuhan berkati. Tuhan berkati sehingga nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan melalui kehidupannya. Dan kami yakin percaya menjadi anak yang takut akan Tuhan dan menghormati orang tuanya. Kami juga berdoa untuk Francisco, ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati, Tuhan jaga lindungi dalam kesendiriannya, di mana kakak-kakaknya sudah dewasa dan dia butuh, ya Tuhan Yesus, kasih, ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati, Tuhan cukupkan. Kami juga berdoa untuk Bapak Eko, ya Tuhan Yesus, menjadi imam kepala rumah tangga yang membawa keluarganya untuk taat beribadah kepada Tuhan saja. Terima kasih atas pekerjaan tangannya dan buah pikirannya. Tuhan berkati kesehatannya juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara kita bangkit berdiri. Jadikan ku bersyukur atas kebaikan. Ku bersyukur kebaikan. Bersyukur atas kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur. Tangan-tangan kita ku bersyukur. Sama, bahkan lebih ajaib, lebih heran, lebih mengasihkan. Perhatikanlah suara Tuhan Allah kita dan lakukanlah dengan segala perintahnya kepada kita dengan setia. Tuhan Allah akan mengangkat kita di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat diberikan kepada kita dimanapun dan kapanpun keberadaan kita, baik dalam usaha, pekerjaan, keluarga, dan pelayanan kita. Di saat kita bangun maupun tidur, Tuhan akan memberkati. Kita akan menjadi umat pilihannya, dikuduskan oleh Tuhan dan dijauhkan dari orang-orang yang jahat kepada kita. Diberkatilah kita karena kekayaan Tuhan yang berlimpah-limpah, sehingga kita dapat mengasihi banyak orang dengan kekayaan Tuhan tersebut, dan kita sendiri tidak menjadi orang yang meminta-minta. Diberkatilah kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kita akan tetap naik dan bukan turun iman kita kepada Tuhan. Diberkatilah kita yang tidak serong ke kanan maupun serong ke kiri, dengan tidak menyembah Allah lain dan hanya beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Mari saudara-saudara, kita satukan hati kita masuk dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus, beriman kepadanya, dan hanya Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Yang percaya menerima berkat, mari kita sama-sama katakan amin.